Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas video yang mana tugas ini merupakan tugas akhir daripada mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman MSOS MSI dengan tema Artificial Intelligence dan Masa Depan Jurnalisme. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana AI mempengaruhi dunia jurnalisme dan bagaimana dunia jurnalisme ke depannya dengan adanya AI ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Priyansa Supagi, mahasiswa program studi ilmu komunikasi di kampus TISIP Widyapuri Mandiri, Sukabumi. Teman-teman sadar atau tidak, bahwasannya setiap hari ketika kita membuka portal berita atau media sosial, kita sebetulnya sudah berinteraksi dengan AI. Nah, mengapa demikian? Karena jurnalisme selalu berubah mengikuti teknologi. Dan jurnalisme pada saat ini dituntut untuk serba cepat. Informasi harus menyebar dalam hitungan detik, sehingga AI hadir untuk membantu mempercepat proses tersebut. Jadi AI di sini bukan berarti sebagai pengganti daripada jurnalisme itu sendiri. AI bukan menggantikan manusia, melainkan menjadi asisten pintar. Sesuai dengan konsep augmented journalism, bahwasanya manusia dan AI seharusnya berkolaborasi, bukannya menggantikan perannya sebagai seorang jurnalis. Tugas manusia mencari fakta, wawancara mendalam, dan menggunakan hati nurani. Sedangkan tugas AI membantu manusia dalam proses pengolahan data agar data lebih cepat diproses. Di sini ada beberapa contoh alat bantu AI yang populer. Yang pertama ada Grammarly atau Quillbot, yang mana AI ini membantu memperbaiki struktur kalimat yang berantakan dan memastikan berita tidak ada yang salah ketik. Lalu ada Heliograph, yang mana ini merupakan robot penulis milik koran terkenal The Washington Post. Lalu ada Otter AI atau Whisper, yang mengubah rekaman suara menjadi teks tulisan otomatis. Nah, dengan adanya AI ini bisa membantu mempercepat proses pengolahan data. Nah, dengan adanya AI yang mempercepat proses pengolahan data, tentunya di sini jurnalis memiliki waktu lebih banyak gitu ya untuk meliput langsung di lapangan. Juga menghemat banyak waktu riset dan penulisan berita dasar karena proses pengolahan data dibantu oleh AI. Juga informasi penting bisa disebar lebih luas dan lebih cepat. Jadi dengan adanya AI di sini bisa membantu proses-proses tersebut sehingga jurnalis bisa lebih fokus kepada hal-hal yang memang memerlukan critical thinking, memerlukan hati nurani manusia. Tentunya dengan adanya AI ini muncul tantangan-tantangan dan bahaya-bahaya baru gitu ya, dengan adanya penggunaan AI ini. Maka dari itu kita harus lebih memperhatikan penggunaan AI ya. Yang pertama, AI tidak punya perasaan. Mesin ini tidak memiliki empati dasar kemanusiaan. Nah, oleh karena itu yang saya sebutkan tadi, tempatkanlah AI ini di tempat yang memang tidak memerlukan di tempat yang memang pekerjaannya tidak memerlukan empati manusia seperti dalam proses pengolahan data, penginputan data, atau Grammarly memperbaiki tata bahasa. Gunakan AI di tempat-tempat yang memang tidak memerlukan hati nurani manusia semacam itu ya. Lalu yang kedua, ketergantungan mesin. Berita bisa menjadi kaku dan kurang mendalam. Nah, ini yang akan terjadi ketika dunia jurnalisme terlalu bergantung kepada AI ya. Oleh karena itu, saya sebutkan lagi sekali lagi bahwa tempatkanlah AI di tempat yang memang tidak perlu menggunakan critical thinking atau hati nurani manusia gitu ya. Karena bisa saja berita yang dihasilkan oleh AI ini tentunya menjadi kaku dan kurang mendalam karena berita yang diinput, berita yang dihasilkan itu memang berita yang sudah disediakan sebelumnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, bahaya deepfake. Rawan disalahgunakan untuk membuat video atau suara palsu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sekarang ada banyak sekali berita yang tersebar gitu ya, berita bohong yang tersebar, video-video atau foto bohong yang tersebar yang dibuat oleh AI gitu ya. Yang mana manusia akan sangat sulit untuk membedakan mana video asli dan mana video AI gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati dalam penggunaan AI ini gitu. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwasanya AI di sini berperan atau digunakan sebagai pembantu gitu ya. Membantu pekerjaan-pekerjaan teknis jurnalis sehingga jurnalisme bisa lebih fokus kepada hal-hal yang memang sifatnya membutuhkan hati nurani atau critical thinking manusia gitu ya. Juga tentunya AI di sini tidak akan bisa 100% mengubah atau menggantikan peran jurnalisme. Mungkin memang ada beberapa tugas yang tergantikan gitu ya, tergantikan oleh AI. Contohnya seperti pekerjaan-pekerjaan teknis, memang pekerjaan seperti itu banyaknya diambil oleh AI. Tapi pada sejatinya, pada apa ya, nilai intinya gitu, nilai inti dari seorang jurnalisme ini tidak akan sepenuhnya tergantikan oleh AI, tidak akan bisa sampai kapanpun ya. Karena hal-hal seperti ini sangat-sangat membutuhkan critical thinking dan hati nurani manusia dalam menjalankannya gitu ya.
Pada kesimpulannya, AI adalah kopilot bagi jurnalis, bukan pengganti pilot. Teknologi boleh saja digunakan untuk mempercepat pekerjaan teknis. Tetapi nilai-nilai inti jurnalisme seperti kebenaran fakta, kejujuran, dan etika pers selamanya hanya bisa dijaga oleh hati nurani jurnalisme manusia. So, kita selaku manusia jangan takut untuk jangan takut oleh AI, jangan takut pekerjaan kita diambil alih oleh AI. Karena pada sejatinya, pada intinya, pada hakikatnya, AI tidak akan bisa mengambil pekerjaan kita 100% gitu ya. Lalu kita sebagai manusia harus apa? Kita harus bisa meningkatkan literasi digital kita, terutama literasi digital tentang AI, agar kita tidak terkalahkan oleh AI. Dan yang kedua, kita harus bisa mengembangkan diri gitu ya. Mengembangkan diri, menambah ilmu pengetahuan, agar nantinya kita bisa menjadi pengendali AI gitu ya. Bukannya dikendalikan oleh AI atau digantikan oleh AI, tetapi kita bisa menjadi pengendali AI. Baik teman-teman sekalian, itulah presentasi dari saya ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini karena di sini saya masih dalam tahap belajar ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.